Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali menikmati hadirat Tuhan. Kita akan beribadah bersama, menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Satu pujian yang akan kita naikkan kepada Tuhan, yaitu kita yakin bahwa Tuhan hadir di saat kita sedang beribadah. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Hadirat Tuhan juga hadir di rumah Bapak Ibu semua. Haleluya. Hanya Kaulah segalanya.
ya Tuhan, ketika kami menyembah dan berada di dalam hadirat-Mu, maka ada kuasa kelepasan, kuasa kesembuhan yang Kau akan alirkan di dalam kehidupan kami. Kami terus ingin memuji Engkau dan kami rindu terus ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini. Biarlah semua ada dalam pimpinan tangan Engkau. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah. Juga kami semua yang bersama-sama melayani Engkau. Engkau mengurapi kami dan Engkau memberkati kami. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama. Sebelum kita masuk di dalam pelataran Tuhan, kita mau hati kita senantiasa ada ucapan syukur. Karena ketika kita mengucap syukur dan kita bersuka cita, ketika kita akan bertemu dengan Tuhan, maka kita akan dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan boleh dinyatakan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, satu pujian, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada jalan kebenaran dan kehidupan kecuali hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini mari kita pujikan, aku jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Kehidupan itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin.
kekal. Puji Tuhan. Jemaat sejahtera yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Firman itulah firman Tuhan yang hidup. Kita percaya melalui firman-Nya kita akan mengenal bahwa kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Mari bersama kita pujikan, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Kau yang
Yesus adalah Tuhan yang besar. Engkau memiliki kuasa yang besar. Oleh sebab itu kami tidak ragu kalau kami menjadi umat-umat tebusan. Sebentar kami akan mendengarkan bagian firman-Mu. Berkata-katalah Tuhan Engkau kepada kami. Yang lemah Engkau akan berikan kekuatan. Yang susah Engkau berikan penghiburan. Yang dalam pergumulan Engkau akan datang dan memberikan jawaban dalam setiap pergumulan sidang jemaat-Mu. Kami bersyukur. Pagi ini kami bersyukur kalau kami ada di dalam hadirat-Mu. Dan kami boleh merasakan kuasa kebesaran-Mu ada di dalam hidup kami. Kami tetap ada di dalam genggaman kuasa-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan lanjutkan ibadah ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kita bersama-sama sudah memuji Tuhan dan waktunya untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini saudara-saudara, saya akan membawakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal Sulaiman pasal 23 ayat yang ke-10. Saudara, mari kita akan bersama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, jelas sekali bahwa pagi ini kita sudah membaca di dalam firman Tuhan bahwa kalau kita saudara-saudara tawar hati, maka kita akan mengalami kesesakan. Dalam kesesakan itu kecil kekuatan kita. Saya bisa mengamenkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, diumpamakan kalau tawar hati itu sama juga dengan kalau garam itu menjadi tawar, saudara. Tidak ada rasa asin, diinjak-injak orang, dan tidak ada keinginan apa-apa. Juga itu ditulis di dalam Injil Matius, kalau garam itu menjadi tawar, maka garam itu akan diinjak-injak orang. Juga tidak ada gunanya apa-apa, saudara. Semangat juga tidak ada, tidak bergairah. Ini yang disebut tawar hati. Kadang-kadang kalau kita menjumpai orang yang tawar hati, saudara, kita bertanya, kamu mau apa? Apa yang saya bisa lakukan? Dia bilang, tidak ada. Ya, saudara, tidak ada keinginan, tidak ada kemauan. Saya pernah menjumpai orang seperti ini. Dalam kitab Nahum, saudara, di situ di pasal 2 ayat yang ke-10, di situ dituliskan ketandusan, penandusan, dan penindasan. Hati menjadi tawar dan lutut goyah, segenap pinggang gemetar. Ini adalah berbicara tentang ketawaran hati. Saudara, kota Niniwe itu yang tadinya sudah hidup kembali, kemudian menjadi kembali lagi, saudara, mereka melakukan perbuatan dosa. Dan akhirnya saudara bisa membaca bahwa terjadilah ketandusan. Di sana sini terjadi penandusan dan penindasan. Banyak orang pada waktu itu, saudara, hatinya menjadi tawar dan lututnya menjadi goyah. Tidak ada
kesemangatan lagi. Saudara, firman Tuhan mengatakan kalau kita menjadi tawar hati pada waktu kesesakan, saudara, maka kecillah kekuatan itu. Ya, benar saudara, kecil kekuatan itu. Saya, saudara, bisa mengatakan amin karena saya juga harus jujur kepada saudara bahwa ada kalanya, saudara, walaupun saya sebagai hamba Tuhan, ada kalanya juga saya menjadi tawar hati dan lutut saya menjadi goyah, tidak ada kesemangatan, ya, saudara, untuk beberapa waktu karena mengalami sakit dan lain sebagainya. Saudara, marilah pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang tawar hati. Sebab judulnya juga seperti itu, saudara. Kita melihat dari kemampuan kita menggunakan firman Tuhan pada saat-saat yang seperti ini, saudara. Karena kita tahu, saudara, kadang-kadang orang kalau sudah tawar hati, saudara, banyak kali orang mencari solusi, ya. Saudara, solusinya itu kepada orang lain, ya, meminta pertolongan kepada orang lain, atau bagi mungkin anak-anak atau orang-orang muda, mereka lari kepada obat-obatan, narkoba, dan mungkin juga mencari orang pintar atau tidur yang tidak normal, ya saudara. Banyak hal yang dialami oleh mereka-mereka yang mengalami tawar hati. Puji Tuhan, saudara. Mari kita akan melihat, saudara-saudara, untuk beberapa waktu, saudara, di dalam firman Tuhan sebagai pegangan saudara dan saya sebagai anak Tuhan, mana sih, coba sih, bagaimana sih contoh-contoh yang kita sering dapati di dalam firman Tuhan. Dikatakan oleh kitab yang saudara bisa baca di dalam kitab Yosua. Saudara-saudara, saya akan membawa saudara orang-orang yang mengalami tawar hati, tapi dia tetap memegang firman Tuhan. Demikian saudara yang terdapat di dalam Yosua 1 ayat 8. Saya akan bacakan, saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau berbicara tentang beruntung, siapa sih di antara saudara dan saya yang tidak ingin beruntung? Ya saudara, perjalanan kita akan berhasil. Siapa di antara saudara dan saya yang tidak ingin berhasil? Saudara, kita mendapatkan contoh pada pagi hari ini dari Yosua. Ketika Yosua, saudara-saudara, hendak memasuki atau menduduki kota Kanaan, Tuhan hanya berpesan, saudara, kepada Yosua, coba kamu perkatakan terus isi kitab Taurat dan renungkanlah itu siang dan malam. Saudara, supaya apa katanya? Supaya engkau juga bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan saudara akan berhasil. Benar saudara, kalau kita sebagai anak Tuhan mengesampingkan firman Tuhan, tidak mempraktekkan atau tidak memperkatakan firman Tuhan atau kitab Taurat,
Kitab Taurat itu sebenarnya adalah di Perjanjian Lama. Tetapi maksud saya, saudara, kita juga bisa menggunakan kitab Taurat atau firman Tuhan yang ada di Perjanjian Baru. Saudara, perkatakanlah dan renungkan. Kalau ini menjadi ucapan kita, sebab kata-kata itu mempunyai kuasa, saudara, mempunyai kekuatan, ya. Saudara-saudara, kalau kita mengatakan aku percaya Yesus sanggup menolongku, dan itu kita katakan berulang-ulang sampai menjadi rema, saudara, maka itu kita akan menjadi kuat dan memegang itu dengan yakin. Saudara-saudara, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, seorang mahasiswa kalau dia berkata saya akan satu saat akan duduk di apa yang saya kejar pada hari-hari ini. Kalau dia menjadi seorang ekonomi, ya, dia akan berkata saya nanti akan berhasil. Saudara, dan itu diperkatakan terus berdasar atas firman Allah. Kemudian saudara, pada suatu saat kalau saudara baca di dalam Yosua 8 ayat yang pertama, dikatakan demikian. Kemudian bersiaplah Tuhan kepada Yosua. Dia mengatakan jangan takut dan janganlah tawar hati. Saudara-saudara, firman Tuhan datang kepada Yosua, jangan takut dan jangan tawar hati. Untuk apa, saudara? Pada saat ini dia akan melawan kota Ai yang tadinya mereka mengalami kekalahan karena ada seorang yang sudah tidak berjalan di dalam kehendak Tuhan, ya saudara. Perintah ini adalah sesuatu yang dilanggar, yaitu seorang ini yang bernama Ahan. Dia melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dia mengambil barang-barang yang sudah yang kemudian penduduk atau orang-orang itu sudah lari. Kemudian Ahan mengambil barang-barang itu dan menyimpan di dalam tanah. Saudara-saudara, kemudian ketika Tuhan berkata suruh memerangi kota Ai, tidak ada satupun yang bisa melawan. Dan akhirnya saudara-saudara, Yosua berdoa dan bertanya kepada Tuhan, ternyata ada dosa yang dilakukan. Demikian saudara, kalau firman Tuhan kita langgar, bukan lagi memperkatakan tetapi kita berbuat dosa atas aturan yang Tuhan sudah berikan, saudara, maka nantinya saudara kita akan mengalami kegagalan sebagai anak Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita bersama-sama saudara melakukan seperti Yosua. Dia memperkatakan, ya, dia mengimani dan dia merenungkan. Kalau ada kesalahan-kesalahan, Yosua terus mencari solusi kenapa ini bisa terjadi. Ternyata ada dosa yang dilakukan oleh Ahan, saudara. Kemudian Tuhan berkata lagi kepada Yosua, jangan takut, ya, jangan tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah maju ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai. Bukan saja rajanya, rakyatnya, saudara. Bukan saja rakyatnya, kotanya, negerinya. Wah, saudara, kalau Tuhan sudah menjamin dan kita sudah melakukan yang benar karena firman ini, ya saudara, maka kemenangan itu akan kita raih. Yang kedua, saudara, di dalam Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Saudara, kita menjumpai di situ ada orang-orang, dikatakan demikian,
orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula mereka serta berkata, siapa yang akan memberi kita daging? Saudara, siapa yang akan memberi kita daging? Kata orang-orang Israel itu. Kemudian dalam ayat yang kelima, kita teringat pada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Tetapi sekarang kita harus kering, tidak ada satu apapun kecuali mana ini. Saudara, mereka memegang mana saja yang kita lihat. Saudara, kita lihat di sini, kita melihat bahwa bangsa Israel benar-benar harus belajar bahwa mereka janganlah kemasukan nafsu rakus yang diucapkan dalam bilangan 11 ini, saudara. Ayat 41. Orang bajingan ini adalah bangsa kacauan yang turut serta keluar dari negeri Mesir. Merekalah yang sering, saudara, tidak menjadi rohani, ya. Mereka seringkali mempengaruhi bangsa Israel asli. Jadi waktu mereka keluar dari Mesir, saudara, ada orang-orang Mesir yang ingin masuk, saudara. Dan mereka ingin ikut serta mengadakan perjalanan dengan bangsa Israel. Itulah yang tadi kita baca, saudara. Mereka mengatakan orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Sampai orang Israel, bangsa Israel terpengaruh sampai menangis, saudara. Wah, ini sesuatu yang membahayakan. Saudara, mari kita terus melihat pegangan kita adalah firman Tuhan. Ya, jangan sekali-kali saudara terpengaruhi atau dipengaruhi oleh hal-hal yang dari luar sampai kita tidak menjadi rohani lagi, saudara. Dalam Ulangan pasal 8 ayat 3 dikatakan, semua yang terjadi ini adalah agar bangsa Israel belajar untuk merendah atau rendah hati dan menyadari bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara-saudara, atau dari segala firman Tuhan. Mari saudara-saudara, sadarilah apabila kita menghadapi persoalan hidup. Saudara, mungkin dalam masalah perekonomian, saudara pergi ke dapur, semua sudah habis, berambang bawah, ya, seperti tadi kita baca, ya saudara. Bawang prei itu sudah ada dari zaman dulu, saudara. Ya, semangka, ketimun, mentimun. Saudara-saudara, mungkin sudah habis atau kehabisan. Lalu kita mulai menggerutu bahwa saudara-saudara kita menjadi tawar hati. Bahwa saudara-saudara, masa kita itu dari dulu sampai sekarang begini-begini saja. Bangsa Israel berkata, masa kita cuma makan mana? Mereka menjadi tawar hati. Saudara, akhirnya mereka menjadi, saudara-saudara, tidak ada kekuatan lagi. Menangislah mereka. Ya, saudara-saudara, kembali lagi dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga, bahwa manusia itu sebenarnya saudara, bukan saja hidup dari roti, tetapi dari firman Allah. Mungkin dalam keadaan sedikit pun, kalau ada firman Allah, itu bisa merubah. Firman Allah itu menjadi kekuatan. Ada ayat yang mengatakan bahwa firman Allah itu menggirangkan hati. Haleluya.
Mari saudara-saudara kita bersama-sama pada pagi hari ini saudara membuka hati kita dan berkata, Tuhan, ajarlah aku ya selalu berkata bahwa hidup manusia itu bukan saja dari roti tapi dari firman Allah. Ketika Tuhan sedang dicobai saudara, iblis datang dan berkata, hai Yesus, engkau sebenarnya tidak pantas kalau kelaparan. Ini loh ada batu. Silakan engkau rubah batu ini menjadi roti. Engkau kan berkuasa. Saudara, bisa saja ia melakukan dan merubah batu itu menjadi roti. Bisa. Tapi saudara-saudara, kita melihat di sini Yesus tidak pernah tunduk kepada kuasa kegelapan. Haleluya saudara. Dan yang ketiga, dalam Yeremia pasal 36 ada peristiwa yang terjadi saudara. Dalam pemerintahan Yoyakim, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, saudara kalau baca di dalam Yeremia, saudara-saudara, mari kita akan lihat dalam Yeremia pasal 36. Di situ dikatakan apa saudara? Ayat yang pertama, dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosua, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa dari sejak aku saudara-saudara, di situ dikatakan berbicara kepadamu, ya ini dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Haleluya saudara, dikatakan dari zaman Yosia sampai waktu ini. Mungkin apabila kamu Yehuda mendengarkan tentang segala malapetaka yang aku rancangkan, hendak mendatangkannya kepadamu atau kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dosa mereka. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita melihat di sini, ya saudara-saudara, Tuhan ingin supaya menuliskan firman, menuliskan perkataannya di dalam sebuah gulungan. Pada waktu itu Yeremia saudara diperintahkan oleh Tuhan untuk menuliskan mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa dari sejak ia bicara kepada Yeremia. Ya ini sejak zaman Yosia. Saudara, ini perkataan ditulis pada zaman dahulu saudara. Kalau menulis itu tidak dicetak, tapi ditulisnya dalam gulungan-gulungan kertas. Ya, saudara, dalam gulungan-gulungan kertas. Dan rencana Allah itu mengatakan semua firman yang dituliskan untuk bangsa Israel, Yehuda dan segala bangsa yang ada, supaya mereka itu bertobat, mengetahui bahwa akan ada malapetaka. Tetapi apa yang terjadi saudara? Kalau saudara baca ayat yang ke-23, saudara di situ dikatakan apa? Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkannya ke dalam api dari perapian itu sampai seluruh gulungan itu habis
dimakan api dan dari perapian itu. Saudara tahu, jadi waktu Yeremia sudah menulis firman Tuhan dalam gulungan, kemudian oleh Yeremia diserahkan kepada Baruk, lalu oleh Baruk diserahkan kepada panitera untuk dibacakannya. Setelah dibacakan di muka raja, bukannya raja itu mengatakan, ya kalau begitu mari kita bertobat. Tidak, saudara. Raja marah karena mendengar tulisan itu tidak sesuai dengan hatinya. Saudara, kemudian tuh setiap gulungan itu dibakar. Dia mengoyakkan baju dan setiap gulungan itu dibakar. Wah, saudara, begitu menentangnya terhadap firman Allah. Padahal firman Allah itu, saudara-saudara, memberikan pertolongan setiap saat. Itu saudara-saudara ditulis dan kemudian saudara dibakar dan tidak ada tersisa satu pun. Dalam ayat yang ke-32 saudara dari pasal 36 itu ditulis demikian saudara. Maaf, ayat 28. Ambil pulalah gulungan lain, tuliskanlah dalamnya segala perkataan yang semula ada dalam gulungan yang pertama dan dibakar oleh Raja Yoyakim, Raja Yehuda. Saudara, Tuhan itu tidak pernah apa yang sudah dia katakan atau dia mau supaya seluruh umat manusia membaca apa yang sudah dituliskan. Disuruhnya Yeremia menyalin kemudian ulang, saudara, apa yang sudah dibakar oleh Raja Yoyakim. Dan Tuhan memberikan saudara hukuman kepada Raja Yoyakim. Sangat disayangkan saudara akan hal yang seperti itu. Dan tidak ada keturunannya yang bisa menggantikan lagi keturunan Daud. Saudara-saudara, lihatlah bagaimana Allah kita bukanlah Allah yang tawar hati. Dia adalah pemegang kunci dari segalanya. Yang saya lihat di sini adalah Yeremia tidak tawar hati. Tidak menjadi ciut, tidak menjadi takut, tidak menjadi gelisah. Bahkan Yeremia itu disembunyikan, ditolong oleh panitera dan pegawai-pegawai raja supaya tidak ditemui oleh raja. Saudara tahu yang terjadi, ya saudara, melalui peristiwa ini kita melihat Yeremia berani untuk menuliskan dalam gulungan yang lain. Dan memang Tuhan sudah berkata menulis di dalam Matius 5 ayat yang ke-18. Demikian bunyinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama bumi atau langit dan bumi belum lenyap, saudara, satu iota atau satu suku, satu titik pun tidak ditiadakannya dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Saudara-saudara, kita melihat di sini apa saja yang sudah dikatakan oleh Tuhan itu harus terjadi dulu. Oleh karena itu surat atau gulungan surat itu tidak bisa dihapus. Masih ada, saudara, gulungan yang lain yang harus dibuat lagi supaya firman Tuhan itu tidak akan hilang atau habis. Masih ada, saudara. Bukan saja kedahsyatan keberadaan firman Tuhan, saudara, yang harus terjadi. Tetapi juga, saudara, di dalam Yeremia pasal 23 ayat 29. Firman Tuhan itu dikatakan seperti api. Firman Tuhan itu seperti palu. Wah, saudara, jadi mari kita semua yang hadir
pada pagi hari ini, jangan anggap enteng tentang firman Tuhan. Ya, jangan engkau, jangan saudara, jangan saudari, jangan bapak ibu mempermainkan firman Allah. Tidak ada yang tidak ada yang akan hilang sebelum semua ditetapkan oleh Tuhan. Manusia boleh merusak, membakar habis supaya sudah tidak ada cerita lagi. Tuhan masih menyimpan duplikatnya. Saudara, Tuhan pasti akan menjaga dan melindungi apa yang sudah diucapkan. Haleluya. Dalam Efesus 3, saudara. Waktu itu Paulus ada di dalam tahanan, saudara. Di situ dikatakan Efesus 3 ayat yang ke-13 berkata, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Saudara, firman Tuhan mengatakan kesesakanku adalah kemuliaanmu. Saudara, apa yang sudah dialami oleh Paulus, jangan kamu tawar hati katanya. Wah, saudara, Paulus bukan orang yang, saudara, mungkin berapa lama pun dia di penjara, dia tidak akan pernah tawar hati. Dia tidak akan pernah takut. Sekali lagi saudara, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Wah, saudara, berapa besar kemuliaan yang diterima oleh Paulus. Dia mengalami ini, saudara, karena ia mempunyai kasih kepada saudara-saudara seimannya. Ia rela untuk menerima semuanya itu. Puji Tuhan. Mari saudara, janganlah kita tawar hati. Sebagai ayat yang terakhir, saya ingin membaca saudara-saudara di dalam Yesaya pasal yang ke-35. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat berbunyi, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Haleluya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Saudara, mari satu dengan yang lain. Siapa yang pagi hari ini mengalami rasa lemah tawar hati? Saudara, jangan biarkan itu. Kuatkanlah hatimu. Lepaskan semua itu, serahkan itu kepada Tuhan. Ganti dengan kegirangan. Dan memang ini janji Tuhan, saudara. Dia melepaskan kain kabung. Dia melepaskan ketakutan, kegelisahan. Dia menolong saudara. Dia memberikan kegembiraan. Karena apa? Firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia adalah firman yang hidup. Dan janjinya itu kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama dengan penuh rasa kuat di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan saudara, bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya tetap kekal sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, mari kita nyanyikan lagu ini. Kekuatan di hidupku.
Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Setia menopangku. Kalau saudara mengalami kesulitan, berserulah pada Tuhan. Maka di dalamnya saudara akan melihat keajaiban. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi katakan, kekuatan itu dalam hidup saudara ada di dalam Yesus. Tani hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah Tinggalkanku, setia menopangku. Haleluya. Luar biasa Tuhan dalam hidup saudara dan Berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. haleluya. Dalam Sanggup memulihkan. seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya. Mari kita masuk di dalam doa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena keajaiban yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kekuatan kami tidak mau cari dalam dunia ini. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Oleh sebab itu setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak semua yang hadir pada pagi hari ini, berkatilah mereka Tuhan dengan kekuatan yang baru. Sebab dengan kekuatan ini saudara, mereka tidak akan pernah tawar hati. Mereka akan terus menerus berjalan dalam kekuatan Tuhan dan keajaiban-keajaiban Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, berkat-Mu tercurah atas mereka. Terima kasih Tuhan. Seluruh doa kami yakini bahwa semua yang lemah, lesu, takut, gelisah, gentar sudah menerima kekuatan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Sidang jemaat, mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah panjang umurmu dan kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia-karunia Ilahi, mujizat surgawi, terlimpahkan atas kita semua, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.